Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini? Apakah kamu ini jin atau lelembut penghuni hutan ini? Namaku Nawang Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin wa aritna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Apa kabar teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, serta rezeki yang melimpah, tentunya yang halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah teman-teman Jak Detail dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di Komplek Pemakaman Kalinongko, ya. Lebih tepatnya di samping saya adalah makam beliau Kanjeng Ratu Mas, atau juga sering disebut sebagai Ibu Ratu Mas, ya. Nah, menurut sejarah beliau ini ada juga yang menyebut Dewi Nawang Wulan, nama lain dari Kanjeng Ratu Mas. Ada juga yang menyebut Dewi Nawang Wulan. Nah, konon ceritanya di atas ini nun sewu di Maisan, di situ tertulis angka 1818 atau 1818. Nah, apakah ini merupakan tanggal lahir beliau atau apa, kita juga belum tahu kebenarannya, ya. Tapi kalau menurut cerita dari seseorang, beliau bernama Pak Kasidi. Konon ceritanya merupakan salah satu putra, ya, sebutan dari Eyang Romosmono. Beliau menuturkan bahwa Kanjeng Ratu Mas ini konon merupakan keluarga dari Keraton Ngayogyakarta atau Keraton Yogyakarta, yang pada saat setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro, ya, kurang lebih sekitar tahun 1850 sekian, atau mungkin mendekati akhir abad ke-18, mendekati tahun 1900. Nah, beliau ini karena ada konon ceritanya di dalam intern keraton ada sedikit geger atau ontran-ontran, ya. Nah, kemudian beliau Kanjeng Ratu Mas ini pada saat itu kan sedang hamil, ceritanya hamil muda. Kemudian beliau dititipkan kepada seorang panglima dari Kasultanan Ngayogyakarta atau Kasultanan Mataram, yaitu beliau bernama Eyang Kasantikromo, atau juga orang menyebutnya dengan Eyang Kasan Kesambi. Nah, beliau merupakan panglima dulu, bekas panglima dari
Pangeran Diponegoro ya, dimungkinkan panglima dari Pangeran Diponegoro dan juga pangeran dari Kesultanan Ngayogyakarta atau Kesultanan Mataram yang kebetulan memang tinggal di wilayah Desa Kalinongko, Kecamatan Wano, Kabupaten Purworejo. Nah, beliau oleh keluarga kerajaan atau mungkin raja dititipkan, dan kemudian beliau diterima atau dirawat oleh panjenenganipun Eyang Kasantikromo. Nah, kemudian karena beliau sedang hamil pada saat itu atau bobot ya istilah Jawanya. Nah, kemudian beliau dirawat di sini dan beliau tidak sendiri. Pada saat itu beliau ditemani oleh biung embannya atau abdi dalam kinasih, yaitu panjenenganipun Nyai Rantamsari yang beberapa waktu yang lalu kita sudah maraksuan di makam beliau. Nah, ternyata Nyai Rantamsari ini merupakan seorang, istilahnya kalau di kerajaan itu ya dayang ya, atau emban lah, emban kinasih, dayang kinasih dari beliau panjenenganipun Kanjeng Ratu Mas atau Ibu Ratu Mas. Kemudian Eyang Kasantikromo merupakan panglima perang yang dulu mungkin ditugaskan di daerah Purworejo dan sekitarnya, daerah Bagelen mungkin ya, atau mungkin di daerah karena memang lokasi ini termasuk wilayah Gunung Damar ya. Di wilayah Gunung Damar di sebelah timur lagi itu merupakan perbukitan Menoreh. Dan memang lingkungan sini atau daerah Lewano sangat erat hubungannya dengan perlawanan atau perjuangan Laskar Pangeran Diponegoro. Kemudian singkat cerita beliau Kanjeng Ratu Mas sebenarnya ada keinginan untuk kembali ke Keraton Mataram atau Kesultanan Ngayogyakarta, akan tetapi dari pihak Eyang Mbah Kasantikromo melarang ya, karena beliau masih dalam kondisi hamil atau bobot itu tadi. Jadi beliau Eyang Kasantikromo menyarankan kepada Kanjeng Ratu Mas dan juga danyang kinasihnya yaitu Nyai Rantamsari agar supaya tetap tinggal di sini sampai nanti Ponang Jabang Bayi lahir. Kurang lebih tepatnya tahun 1900 Ponang Jabang Bayi lahir. Nah, kemudian Ponang Jabang Bayi ini konon ceritanya diberi nama Semono. Yang kita tahu bahwa Eyang Semono makamnya ada di Kalinongko juga, masih di Kalinongko tapi di sebelah timur, sebelah bawah. Yang beliau luar biasa ya, menurut cerita dari beliau Pak Kasidi, bahwa Raden Masmono atau mungkin sekarang orang familiar dengan menyebut Romo Smono ya. Beliau Pak Kasidi menuturkan cerita singkat kehidupan Romo Smono. Romo Smono kecil pada saat dilahirkan sudah ada tanda-tanda memiliki keistimewaan ya daripada bayi-bayi yang lain atau anak-anak yang lain. Kemudian pada saat anak-anak dikisahkan bahwa pada saat Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu memiliki bayang-bayang ada 7 bahkan sampai 9. Jadi beliau Romo Semono kecil itu sering diejek atau diolok-olok sama teman-temannya, karena keistimewaan itu tidak hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja, namun teman-teman Romo Semono kecil itu sudah bisa melihat. Jadi dikatakan bahwa ya sering diolok-olok, tidak
tidak seperti umumnya anak-anak yang lain. Kalau kita kan ya manusia normal, bayang-bayang itu hanya satu. Nah, beliau itu kadang ada 2, kadang 7, nah bahkan sampai 9. Nah, makanya dikisahkan setiap hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, Romo Semono kecil itu tidak masuk sekolah. Kemudian karena beliau ingin mencari jati diri ya. Nah, kemudian beliau bertapa di pesisir pantai selatan. Nah, kemudian beliau mendapatkan wisik bahwa kurang lebih ya wis cukup ngger anggonmu teteki. Besok ning wetan nalika taun 55 awakmu arep oleh wahyu. Awakmu bakal ngerti dhewe. Nah, akhirnya pada saat itu dengan wisik itu atau wangsit itu akhirnya Romo Semono teteki, tadi saya menyampaikan teteki itu ya sebuah pertapaan ya. Namun beliau masih penasaran atau masih merasa belum menemukan apa yang beliau cari. Namun oleh ayahnya yaitu panjenenganipun Eyang Kasandikromo, karena setelah lahir tadi beliau dirawat oleh Eyang Kasandikromo. Beliau malah kemudian disuruh bertapa lagi atau topo pendem istilahnya, dipendem hidup-hidup. Kemudian hanya beliau itu makan dari uap. Kalau misalnya istrinya Mbah Kasandikromo itu menanak nasi, itu uapnya itu hanya dilewatkan pelepah pepaya ya, pelepah pepaya yang dimasukkan jadi untuk lubang sirkulasi udara, hanya dimasukkan uapnya saja. Ya, teman-teman, kembali lagi kepada beliau panjenenganipun Kanjeng Ratu Mas atau Ibu Ratu Mas. Nah, konon diceritakan bahwa setelah beliau melahirkan Romo Semono, yaitu tepatnya tahun 1900, tidak lama 1900 Masehi ya. Tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Jadi diperkirakan tidak lama dari tahun 1900 ya. Nah, berarti ini dimungkinkan 1818 ini mungkin ya tahun lahir beliau ya. Ya, mohon maaf kalau bila mana ada kesalahan, nanti mohon dikoreksi. Kalau merujuk dari cerita yang dikisahkan tadi bahwa setelah melahirkan Romo Semono, beliau meninggal dunia. Disusul kemudian dengan biung embanya atau dayang kinasih beliau, yaitu Nyai Rantamsari. Nah, beliau berdua dimakamkan di sini di Gunung Damar ya. Ini masuk wilayah Gunung Damar, Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Betul kata beberapa teman-teman yang sudah berkunjung ke sini, memang auranya beda sekali teman-teman. Di sini tuh auranya lebih adem, anyes, lebih nyaman, menyejukkan gitu loh. Di sini suasananya seperti itu teman-teman. Dan ini yang agak unik ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini ada pohon kamboja. Pohon kamboja ini dibiarkan di antara keramik-keramik yang ada di dalam ini, sebelah atas makam dan di bawah makam, dan ini menembus keluar melewati tengah genteng ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kondisi dari dalam dan dari luar juga. Dan di sini juga ada ornamen-ornamen seperti payung-payung ya, payung-payung mungkin zaman kerajaan atau bagaimana, kita juga kurang tahu. Jadi pada intinya beliau Kanjeng Ratu Mas ini ternyata ibu dari Romo Semono, dan beliau merupakan masih
keluarga atau famili dari Keraton Ngayogyakarta. Nah, kalau sejarah yang detail memang kemarin Pak Kasidi beliau hanya menuturkan seperti itu. Nah, kemudian nanti penjelasan tentang Romo Semono dan bagaimana tadi itu untuk kelanjutannya, insya Allah nanti kita kalau misalnya sowan ke makam Romo Semono, kita akan mencari informasi lagi agar supaya apa cerita atau kisah yang tadi saya sampaikan bisa bersambung ya, atau ada sambungannya lagi. Alhamdulillah kita bisa merasauan, bisa nderek tawasul mendoakan semoga arwah beliau mendapatkan tempat yang baik, tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai generasi penerus, generasi muda, penerus bangsa sudah sepatutnya untuk selalu nguri-uri, melestarikan peninggalan leluhur, peninggalan bersejarah yang khususnya yang ada di sekitar kita ya. Mungkin seperti itu dulu teman-teman video kali ini. Insya Allah nanti kita akan sambung dengan video-video selanjutnya, dan tak lupa kami selalu mendoakan teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tanda notifikasi, lonceng notifikasi agar supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video jejak digital yang terbaru. Sekali lagi mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.